Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Maulana ingin menjelaskan tentang budget variabel. Pengertian variabel. Anggaran variabel merupakan jadwal pengeluaran biaya yang dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat kegiatan pada waktu yang akan datang. Di samping itu merupakan suatu perencanaan anggaran yang dibuat oleh perusahaan yang dipengaruhi oleh perubahan aktivitas suatu perusahaan. Ada 6 faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran variabel. Yang pertama, untuk biaya upah atau gaji tenaga kerja tidak langsung, banyak dipengaruhi oleh sistem pembayaran upah yang berlaku di perusahaan. Apabila perusahaan memakai sistem upah menurut waktu, maka upah tenaga kerja langsung tersebut merupakan biaya tetap atau fixed cost, karena besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Selanjutnya, apabila perusahaan memakai sistem upah menurut unit hasil atau output, maka upah tenaga kerja tidak langsung tersebut merupakan biaya variabel atau variable cost, karena besar kecilnya tergantung pada aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk unit hasil atau output. Selanjutnya, apabila perusahaan menggunakan sistem upah insentif, maka upah kerja tidak langsung tersebut merupakan biaya semi variabel, karena sebagian dari upah tersebut mempunyai sifat tetap atau unsur tetap, dan sebagian lagi berupa insentif mempunyai sifat variabel atau unsur variabel. Yang kedua, untuk biaya bahan baku dipengaruhi oleh teknologi proses produksi yang dimiliki dan dipakai oleh perusahaan. Yang kedua itu sifat atau tingkah laku biaya bahan baku tersebut dalam kaitannya dengan teknologi proses produksi yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, kondisi mesin-mesin dan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk biaya pemeliharaan aktiva tetap, gedung, mesin, alat-alat, dan sebagainya banyak dipengaruhi oleh kondisi aktiva tetap yang bersangkutan ditinjau dari sudut teknologi. Kondisi aktiva tetap yang bersangkutan ditinjau dari sudut umur pemakaiannya. Selanjutnya, untuk biaya listrik banyak dipengaruhi oleh peraturan yang berlaku dan dikeluarkan oleh PLN, kebutuhan tenaga listrik dari masing-masing mesin dan peralatan yang dimiliki perusahaan. Dan yang kelima, untuk beban depresiasi aktiva tetap banyak dipengaruhi oleh harga atau nilai pembelian aktiva tetap yang bersangkutan, umur ekonomis aktiva tetap yang bersangkutan, nilai residu atau salvage value aktiva tetap yang bersangkutan, metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan. Yang terakhir, untuk biaya promosi banyak dipengaruhi oleh jenis produk yang akan dijual oleh perusahaan, keadaan persaingan di pasar, penguasaan pasar, tersedianya modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, adapun biaya semi variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah tidak sebanding dengan perusahaan volume kegiatan. Terdapat beberapa metode pemisahan biaya semi variabel antara lain: metode perkiraan langsung. Metode perkiraan langsung digunakan apabila perusahaan mempunyai data historis tetapi tidak dapat dipakai untuk masa yang akan datang, atau perusahaan baru berdiri sehingga belum mempunyai data. Yang kedua, metode biaya terjaga. Metode biaya terjaga dalam dunia nyata sulit diterapkan karena tidak beroperasinya pabrik selama menjaga biaya tetap merugikan perusahaan. Yang ketiga, metode korelasi menitik beratkan pada data masa lampau dengan menggunakan salah satu alat analis statistik. Dan yang terakhir, metode titik tertinggi dan terendah merupakan metode untuk memisahkan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap dengan cara mencari selisih antara tingkat biaya dan satuan tertinggi dengan tingkat biaya dan satuan rendah. Bentuk anggaran variabel. Yang pertama, bentuk variabel budget yang dengan jelas melihatkan masing-masing unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel secara terpisah. Variabel budget berbentuk tabel ialah variabel budget linear, disusun dalam bentuk suatu tabel yang memuat unsur-unsur biaya tetap dan unsur-unsur biaya variabel masing-masing jenis biaya tidak langsung. Variabel tabel lebih banyak digunakan dalam praktik perusahaan. Variabel budget berbentuk formula ialah variabel budget yang disusun dalam bentuk formula. Formula ini menunjukkan jumlah tetap dan tarif variabel dan menggunakan asumsi hubungan linear. Yang kedua, bentuk variabel budget yang tidak memperlihatkan masing-masing unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel secara jelas dan terpisah. Variabel budget berbentuk kolom ialah variabel budget yang memuat berbagai jumlah biaya tidak langsung pada berbagai tingkat aktiva perusahaan.
tanpa memisahkan masing-masing unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel yang terkandung di dalam biaya tidak langsung tersebut. Yang terakhir, kelemahan anggaran variabel. Menurut Muhammad Nafarin, anggaran variabel memiliki kelemahan seperti berikut. Biaya variabel dan biaya tetap tidak selalu dapat dipisahkan secara tepat. Dalam kenyataannya, biaya variabel per unit dalam suatu periode mudah berubah. Dan yang terakhir, penentuan harga pokok variabel atau anggaran variabel tidak dapat digunakan untuk laporan biaya eksternal. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairul Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Fikri ingin melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh Arif Maulana, yaitu tentang budget variabel. Untuk menetapkan besarnya standar dari berbagai biaya-biaya tidak langsung dapat dilakukan dengan dua cara atau metode, yaitu yang pertama, dengan menganalisa data dan informasi di waktu-waktu yang lalu. Standar sesuatu biaya dapat ditentukan. Keuntungan menggunakan data historis semacam ini adalah bahwa untuk mengetahui standar yang dicari tidak memerlukan waktu yang lama, karena sekedar melihat arsip catatan yang sudah ada. Berikutnya yang kedua, cara yang mendasarkan diri pada data penelitian khusus dengan mengabaikan data pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu. Keuntungan menggunakan cara ini adalah pada saat melakukan penelitian khusus, karyawan diawasi secara ketat sehingga benar-benar bekerja secara efisien sebagaimana seharusnya dan menentukan standar biaya tetap. Pada umumnya, standar biaya tetap selalu dikaitkan dengan satuan waktu. Misalnya, biaya gaji karyawan administrasi, biaya upah tukang batu, biaya gaji pengawas lapangan, dan biaya depresiasi mesin. B. Menentukan standar biaya variabel. Pada umumnya, standar biaya variabel selalu dikaitkan dengan aktivitas perusahaan. Misalnya, biaya bahan pembantu pabrik, biaya bahan pembantu administrasi, biaya bahan pembantu pemasaran, dan biaya penggandaan. Kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan output atau dasar aktivitas. Yang pertama, dasar aktivitas harus dapat mengukur fluktuasi output yang menyebabkan biaya berubah. Yang kedua, dasar aktivitas harus sekecil mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain output. Yang ketiga, dasar aktivitas harus mudah dimengerti, mudah dihitung, dan diaplikasikan. Yang keempat, dasar aktivitas harus dapat menjadi ukuran yang dapat dipercaya. Metode penentuan variabilitas biaya. 1. Metode biaya berjaga atau standby cost method. Yang kedua, metode taksiran langsung atau direct estimate method. Yang ketiga, metode titik tertinggi, titik terendah, high end, low point method. Yang keempat, metode korelasi atau correlation method. Terdiri dari dua. Yang pertama, metode grafik atau graph method. Berikutnya, metode matematik atau mathematical method. Metode penyajian variable budget. Anggaran variabel yang disusun untuk periode yang akan datang dapat disajikan dalam beberapa bentuk, yaitu anggaran variabel dalam bentuk formula, bentuk tabel, dan bentuk grafik. Dalam setiap anggaran yang disajikan akan menunjukkan bagian atau departemen mana yang menyusun anggaran variabel tersebut dan dasar aktivitas apa yang digunakan. 1. Bagian produksi menyusun anggaran variabel dengan dasar aktivitas unit produksi. 2. Bagian pemasaran menyusun anggaran variabel dengan dasar aktivitas unit penjualan. Yang ketiga, bagian penyediaan tenaga listrik menyusun anggaran variabel dengan dasar aktivitas KWH. Yang keempat, bagian pemeliharaan menyusun anggaran variabel atas dasar aktivitas JKL dan lain sebagainya. Selain dasar aktivitas yang digunakan, penyusunan anggaran variabel harus didasarkan pada relevant range tertentu. Relevant range merupakan interval batas berlakunya anggaran variabel tersebut. Kegunaan variabel budget. Yang pertama, menjanjikan jumlah anggaran pengeluaran yang disesuaikan dengan aktivitas sesungguhnya dibandingkan dengan pengeluaran sesungguhnya.
Yang kedua, mempermudah penyusunan anggaran biaya departemental untuk dimasukkan ke dalam profit plan. Yang ketiga, menetapkan tingkat biaya bagi manajer pusat pertanggungjawaban selama profit plan. Biaya tetap. Biaya yang tidak berubah karena perubahan output atau aktivitas, sehingga jumlahnya tetap konstan selama periode tertentu dalam suatu relevant range aktivitas. Relevant range merupakan interval batas berlakunya anggaran variabel yang disusun. Ditetapkannya interval tersebut karena biaya tetap dalam jangka panjang akan berubah. Penetapan relevant range bisa berdasarkan pengalaman tahun-tahun yang lalu dengan perkiraan dan perhitungan atas faktor internal dan eksternal. Jenis biaya tetap ada dua. Yang pertama, biaya yang ditetapkan oleh keputusan manajemen sebelumnya, misalnya depresiasi aktiva tetap, pajak, dan asuransi. Yang kedua, biaya yang ditetapkan oleh kebijaksanaan perusahaan jangka pendek, misalnya gaji karyawan, biaya advertensi, dan biaya penelitian. Ciri-ciri biaya tetap. Yang pertama, konstan dalam total dan berubah dalam rata-rata. Biaya total dalam relevant range tertentu tetap, sedangkan biaya persatuan menurun jika jumlah output meningkat. Kedua, kebijakan manajemen. Sebagian besar biaya tetap dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan atau berdasarkan keputusan manajemen. Yang ketiga, hubungan dengan tingkat kegiatan perusahaan. Besarnya biaya tidak tergantung tingkat kegiatan perusahaan selama masih dalam relevant range tertentu. Yang keempat, relevant range. Adanya relevant range tertentu sebagai batas sejauh mana biaya bersifat tetap. Yang kelima, dasar pengukuran. Biaya tetap diperhitungkan berdasarkan periode waktu tertentu, misalnya dalam bulan dan tahun. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.